Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sami'il alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi dhawi tab'is salim. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah dan Mukarram Bapak Murjito, yang mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para orang tua, para bapak-bapak, terkhusus para jamaah Mushola Al-Ibtidaiyah, dan wabil khususnya lagi para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tentunya mudah-mudahan duduknya kita semua di majlis ta'lim ini senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, yang terutama ialah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, dan juga kita sama-sama bisa duduk bareng untuk menimba ilmu, yang mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita di sini menjadi satu sabab atau menjadi satu wasilah akan turunnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang tentunya mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari sebuah ilmu adalah bagaimana cara kita mengamalkan ilmu tersebut agar ilmu yang kita dapat menjadi cahaya di dalam hati kita. Karena yang namanya ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yubdali asin. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Bahkan dikatakan ilmu manfaat itu, kalau kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, yang dimaksud ilmu manfaat al-ilmu nafi' makanat ma'ahu khasyatullah. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan hati kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mau ngapa-ngapain yang kita pikirkan adalah ke Allah dulu. Kalau kita mau berbuat ini, bagaimana kata Allahnya, bagaimana menurut hukumnya. Karena yang kita takuti adalah Allah Subhanahu. Nah, kalau udah bisa begitu, berarti ilmu yang ada itu sudah manfaat. Makanya ilmu manfaat itu penting sekali. Cuman ada lagi kata Nabi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah man lam yanfa'u bi ilmihi. Jadi kata
Nabi sesungguhnya siksaan terberat di hari kiamat adalah yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak diberi kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita ngeri kalau gitu udah nggak usah ngaji lah. Kalau nggak bisa ngamalin ilmu, apalagi kalau mau ngaji masa terbaca gitu. Sama. Jangankan kita yang udah istilahnya udah usia kita udah punya anak. Kita membiarkan anak bodoh aja kita dosa. Membiarkan anak kita bodoh aja kita dosa. Ya jangan sampai anak kita nggak mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya gitu. Nggak mengenal bagaimana cara dalam ibadahnya. Itu kita wajib mengajarkan. Karena kita membiarkan anak kita bodoh dalam hal agama itu dosanya berat sekali. Hanya penting sekali kita semuanya untuk mencari ilmu. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan bab muamalah ya Pak. Karena sebentar lagi juga setelah bab hibah nanti kita mau bahas tentang bab pernikahan. Cuman ada satu bab yang saya lewat Pak. Belum lewat. Ya terserah Bapak-bapak kalau mau ngaji ya ngaji. Cuman kalau bisa ngitung mending ngaji Pak. Kita mau ngitung bab warisan. Masalahnya satu warisnya udah gak ada. Doang hitungnya juga susah ya Pak. Ya mau yang dibagi yang mana? Warisan. Karena hitungan paroid mah perlu pakai pecahan. Baik, kita mau menjelaskan tentang hukum qirad. Ada qardu, ada qirad. Kalau qardu mah utang, kalau qirad mah bagi hasil. Di istilah lain qirad itu dalam bab fikih disebutnya mudharabah. Jadi antara qirad dengan mudharabah itu maknanya sama. Qirad artinya bagi hasil, mudharabah juga artinya bagi hasil. Bedanya dengan syirkah, kalau syirkah mah bahasa kita mah patungan. Syirkah mah kita mau beli apa, mau usaha apa tapi patungan. Si A ngasih 100.000, si B 100.000, usaha bareng tapi dua-duanya ngeluarin harta. Kerjanya bareng, nah itu mah syirkah. Kalau qirad mah bedanya nanti kita bahas. Kalau qirad mah ada yang punya harta, ada yang punya skill atau kemampuan. Orang punya kemampuan tapi nggak punya modal, gitu kan? Atau ada yang punya duit nih tapi nggak punya skill dalam usaha, nah bisa saling bantu. Artinya yang punya uang atau yang punya modal bisa ngasih modalnya kepada yang punya skill, yang punya kemampuan, yang kagak punya modal. Itu namanya qirad. Ntar masalah hasilnya bisa dibagi hasil. Jadi wa huwa lughatan mustaqun minal qardi. Lafaz qirad secara bahasa diambil dari kata al-qard. Qard itu atau al-qardu itu artinya al-qadbu, memotong. Loh kok kenapa disebut memotong? Karena harta sang pemilik terpotong dijadikan modal bagi yang punya, yang usaha. Atau boleh bahasa terpotong karena nanti keuntungannya dipotong, dibagi ke yang kerja sama yang punya modal. Makanya disebut qirad. Cuman secara syarah, secara fikih qirad itu damul mali kimalan lil amili ya'malu bihi wa ribhul mali bainahuma. Qirad secara syarah, secara ilmu fikih ialah sang pemilik harta atau sang pemilik modal menyerahkan hartanya kepada orang yang usaha, yang kerja, yang hanya punya skill tapi kagak punya modal. Warul mali bainahuma, dan keuntungannya nanti itu dibagi dua. Dibagi dua ini sesuai kesepakatan Pak, nggak dibagi dua 50%. Ntar gimana kesepakatan? Seandainya kata udah yang punya hartanya sepertiga, yang kerja juga sepertiga, entar sisanya simpenan, ya bisa begitu. Cuma tergantung kerjasama. Jadi ulangi lagi, yang namanya qirad itu damul maliki, menyerahkannya orang yang punya harta kepada orang yang bekerja atau yang usaha, dengan catatan nanti keuntungan dari usaha itu dibagi dua.
dengan orang yang punya harta sama yang usaha. Kok kenapa di dalam Islam ada qiraat? Sebenarnya ini tujuannya membantu. Ya tak, karena Kanjeng Nabi asal muasal bolehnya qiraat itu karena pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia Kanjeng Nabi masih muda, umur belasan tahun, ingin usaha tapi kagak punya modal. Kemudian yang punya modalnya yaitu siapa? Yang bakal jadi istrinya Khadijah. Dimodalin itu Nabi oleh Khadijah. Nabi yang usaha, Siti Khadijah yang punya modal. Keuntungannya dibagi, itu namanya qiraat atau mudharabah bagi hasil. Cuman ada syarat. Nah, walil qiraati arba'atu syara'ita. Bagi qiraat itu ada 4 syarat. Mana ahadua ayyakuna ala nadin aina qadim minad darahimi wa dananiri al-khalisah. Syarat qiraat ini yaitu yang pertama, qiraat itu harus berdasarkan mata uang atau uang belanja negara yang murni. Yang murni. Karena kalau di rumah pakainya dirham sama dinar, Pak. Jadi kalau dirham ya dirham beneran, murni dari perak, dinar juga harus dari emas murni, benar-benar dari emas. Cuman kan sekarang mata uangnya nggak begitu, Pak. Jadi kita mah pakainya rupiah, kertas, bingung juga. Cuman sekarang berarti mah apa namanya nadin di sini ya harus berdasarkan mata uang yang telah berlaku. Tujuannya apa ya? Karena kita tetapkan kalau 100.000 dia nggak berubah soalnya. Karena alasan kenapa pakai dirham dan dinar yang murni supaya nggak berubah nominalnya sampai kapanpun. Kan kalau emas pasti berubah. Kita kasih modal umpamanya sekarang 10 gram pakai emas, ya beda harganya dengan tahun depan. Gitu. Makanya enaknya pakai uang. Uangnya sesuai tahun berapa sama nominalnya 100.000, 100.000. Makanya di sini palaya juzul qiraat ala tibrin wala kuliyin, nggak boleh qiraat itu pakai perhiasan, nggak boleh lagi pakai tibrin. Artinya tibrin yaitu apa namanya emas yang belum dicetak, ya emas mentah, gitu. Atau maksudnya emas yang udah dibentuk kayak emas batangan gitu, tapi belum dijadiin duit. Itu nggak boleh. Kalau Mas Wahid itu beda lagi. Nggak boleh. Jadi syarat yang pertama, qiraat itu harus menggunakan mata uang. Jadi nggak bisa pakai barang. Ya, nggak bisa kita modalin orang pakai barang untuk umpamanya diterima, jangan. Ini kan pakai uang enak. Yang kedua, ayazana rabbul mali lil amil fit tasarruf mutlaqan. Artinya yang kedua ini, sang pemilik harta memberikan kewenangan atau izin kepada orang yang usaha secara mutlak, nggak boleh diatur, nggak boleh batasin. Pokoknya mah yang punya harta cuman ngasih modal. Jadi jangan ngatur begini nih, saya kasih modal, cuman terbeli umpamanya begini, terbelinya beli ini yang merek ini nggak bisa. Ya, orang dia yang punya skill kau tahu apa kan begitu. Nah, udah ngasih modal mah ngasih modal aja. Jadi yang pelaku usahanya kan dia serba tahu, paman. Jadi nggak boleh seperti begini, palaya nuzulil maliki ayyudayqat tasarruf alal amil. Tidak boleh bagi sang pemilik harta atau sang penaruh modal, pemberi modal tadi, ayyudayq artinya mempersempit pengolahan harta alal amil kepada orang yang usaha. Nggak bisa. Jadi udah biarin aja. Biarkan orang yang usaha yang menggunakan. Gitu. Pokoknya mah apa namanya mah untung dibagi. Gitu. Contoh umpamanya kata yang punya modal latas tari syai'an hatta tusawironi, nggak boleh begini. Ini saya modalin tapi kalau mau belanja apa-apa bilang dulu sama saya, musyawarah dulu, nggak bisa begitu. Udah jadi kita mah cuma nyerahin modal dan itu usaha terserah lah. Yang penting terhasilnya bagi hasil.
Itu namanya qirad. Jadi nggak bisa kita ngatur-ngatur, nggak boleh. Atau aula tastari ilal khantatal bayda. Contoh di sini, jangan kamu beli apapun kecuali umpamanya gandum yang putih, beras putih, yang nggak bisa. Dan itu bagaimana dia yang usaha. Kita mah yang penting mana naruh modal, ntar bagi hasil. Tapi sekarang di perbankan sekarang juga banyak. Kita umpamanya ada wadiah. Kan tabungan tuh kalau yang syariah ada wadiah. Kalau wadiah mah kita nitip. Ada yang mudharabah. Nah, kalau mudharabah itu biasanya kita naruh saham. Biasanya kalau kita naruh makin besar ada bunga. Bukan bunga, dia bahasanya mudharabah, tapi bagi hasil. Tapi ya sama sebenarnya kan. Ya, hampir sama. Ya hampir mirip apa? Bunga. Ya, sebenarnya sama aja. Sekarang uang kita disimpan di bank, sekian 10 juta. Nah, sama pihak bank kan pasti dipakai. Diputar ya, ada yang dipakai bangun ini. Nah, gitu. Terus ada keuntungan ya tetap. Sebenarnya mirip, cuman bahasanya kalau ini mah bunga, ini mudharabah. Cuman memang ulama ada yang bilang beda. Dia bilang beda. Supaya istilahnya bang syariah ini dipakai. Ujung-ujungnya begitu Ya kan. Jadi yang kedua itu Pak. Jadi yang kedua, sang pemilik harta atau yang punya modal tadi memberikan kewenangan sepenuhnya kepada orang yang menjadi pelaku usaha. Tapi tahu zaman sekarang masih ada nggak yang kayak begitu? Mungkin masih ada ya, mungkin masih ada. Atau auqima layan kotiu juduhu goliban, atau tidak boleh orang yang bekerja yang punya harta tadi membatasi orang yang berusaha pada perkara yang istilahnya jarang langka adanya. Pokoknya nih usahanya kamu kudu ini, yang susah yang orang kagak bisa ya jangan. Pokoknya jangan perkara yang langka, jangan yang kaprah aja, yang terlihat yang gampang lah bagi orang yang usaha. Jadi intinya yang punya modal ini jangan ngeberatin yang usaha. Gitu. Oh, yang kedua. Yang ketiga, ayastaritol malik lil amil juz'an makluman minarubati. Yang ketiga, seorang pemilik modal dia boleh mensyaratkan bagian tertentu daripada keuntungan kepada yang usaha. Jadi ntar yang menentukan siapa yang punya modal. Ini saya punya uang 100 juta, silakan kamu pakai usaha. Ntar keuntungan kita bagi. Nah, ada yang punya harta, udah keuntungannya umpamanya per bulan 10 juta keuntungan, 5 juta saya, 5 juta kamu. Nah, itu bijak banget kalau begitu mau Pak. Kayaknya ngomong gitu ya. Udah deh begini dah, 70% saya keuntungan, 30% kamu. Nah, kebanyakan begitu. Karena kebanyakan yang punya modal itu serasa dia yang begini gitu. Padahal sama. Boleh gimana? Kanisbihi au solusihi, boleh separuh dari keuntungan atau sepertiga dari keuntungan. Contoh kecilnya kita usaha kecilan UMKM, pokoknya usaha makanan. Saya punya modal, cuman nggak bisa bikin kue. Mas Wahid nih jago bikin kuenya, cuman nggak punya modal. Saya punya modal, nggak punya skill. Kalau Mas Wahid punya skill, nggak punya modal. Nah, akhirnya kita kerjasama kan. Tujuan kios itu saling membantu. Ya, saling kerjasama. Bagaimana caranya ini uang kagak habis dipakai begitu saja, makanya dipakai usaha. Dan bagaimana yang punya skill dia bisa usaha, makanya ada yang ngasih modal. Gitu. Masalah keuntungan di musyawarah. Gimana begini? Kalau qalal malikul amil qaritu ala hadal mali ala anala fi syirka au nasiban fi fasadil qira. Artinya kalau ada orang yang punya modal berkata kepada yang usaha, kata yang punya modal qaritu ala hadal mali, saya jadikan akad qirot ini harta ini kepada kamu. Cuma dengan catatan bahwa di sini ada syirka. Nah, nggak bisa kalau begitu. Kalau mau syirka, kalau mau qirot. Sebab kalau syirka mah dua-duanya kudu ada ngeluarin harta. Bedanya syirka dengan qirot.
Kalau kirot ada yang punya modal, yang satu bisa usaha, yang tidak punya modal. Kalau syirkah mah dua-duanya kerja, dua-duanya ngeluarin modal. Itu namanya syirkah. Patungan. Keempat, syarat yang keempat, yang terakhir berarti. Allah yaqdirul qiran bi muddatin, Allah yuqaddaru ya al-qiratu bi muddatin. Tidak boleh qiran itu ditentukan atau dibatasi dengan waktu. Gak bisa. Atau begini, qaratu kasanatan, saya mau bagi hasil dengan kamu selama setahun. Gak bisa. Karena kan usaha beda-beda. Ada yang keuntungannya per bulan, ada yang keuntungannya setahun cuma 2 kali atau bahkan 3 kali, kayak gimana? Seperti umpamanya usahanya tani, gitu. Dia usaha tani, kemudian panennya setahun cuma kali 3 ya. Atau ada yang 2 kali ya kan, cuma keuntungan 2 kali, makanya nggak bisa dibatasi. Kirot mah nggak bisa dibatasin waktu. Atau ala yu'alliqa bisyartin, nggak boleh seorang pemilik modal menggantungkan orang yang usahanya bisyartin dengan syarat. Kayak gimana? Idza jaa rasul syahri qaratuka wal qadu amanah. Jadi apabila datang awal bulan baru saya mau bagi hasil dengan kamu, nggak bisa. Jadi jangan nungguin apa-apa. Udah kalau emang mau ngasih modal ngasih, jangan istilahnya digantungkan. Kira antar saya bakal ngasih modal ke kamu, kita bagi hasil. Ntar lah kalau umpamanya presiden dilantik, itu lama. Orang butuhnya sekarang. Ya umpamanya bukan yang ini, yang nggak bisa karena dia butuhnya sekarang. Siapa tahu ntar besok udah ada yang modalin lagi. Atau di sini juga selain tidak boleh ditalik. Salam. Jadi wal qardu amanah, yang wal qiradu amanah, yang namanya qirad mah amanah. Jadi karena hukum qirad itu amanah, kepercayaan. Karena kan pasti begini, saya punya modal, Mas Wagis punya skill atau kemampuan. Kira-kira begini, umpamanya nih, jangan saya dah kalau saya, umpamanya Mas Wagis punya skill, Mas Edi yang punya, Pak Edi yang punya modal nih 1 miliar. Nggak mungkin kan kita nyerahin uang segitu banyak kalau kita nggak yakin dengan kemampuannya, kan gitu. Makanya kita percaya, makanya berani ngeluarin uang buat masjid karena percaya, karena bisa nih ngejalaninnya. Cuman kan kita ngeliat tuh, dia butuh modal. Kalau sekarang mah ada yang bisa yang ngasih modal gampang sekarang, ngasih modalnya bang. Modal bang. Jadi kita kalau bisa mah dalam masyarakat itu begitu. Artinya, kan kepercayaan tadi susahnya kepercayaan. Gitu. Makanya kirot itu dan landasannya adalah kepercayaan. Gimana nih? Ternyata Mas Wakil lagi ngelakuin usaha, bukan untung malah rugi. Waduh, saya modal ngeluarin duit 100 juta buat dimodalin. Ternyata udah bener-bener nih usahanya. Usahanya udah bener-bener, udah segala macam. Tapinya malah rugi. Ini kalau rugi tanggung jawabnya siapa? Apakah yang punya modal atau yang besar? Sini dikatakan wahina izin la dhamana 'alal 'amil illa bi'adwani. Tidak ada rasa tidak ada tanggung jawab kepada orang yang usaha kecuali dia itu aduan. Artinya aduan itu usahanya tidak serius atau tidak sungguh. Jadi ketika ada kerugian yang ditanggungnya bersama. Dalam artinya ya udah. Ruginya apa? Yang punya harta rugi modal, yang punya skill rugi tenaga. Ya udah, dua-duanya juga rugi. Kecuali begini umpamanya, udah dikasih modal nih Mas Wahid untuk usaha, cuman gak serius. Usahanya memang nggak boleh, punya skill yang enggak, gimana?
Jadi asal-asalan, nah ini baru harus tanggung jawab gitu. Karena bukan skillnya gitu ya, bukan kemampuannya. Nah kecuali pamannya misalnya apa, udah saya yang bangun ruko, nah itu memang skill yang bawahnya. Itu jadi sesuai apa namanya kemampuan. Wa idza hasala fi malil qiradun wa khusranun jabbara al khusranu bi rumhi. Jadi jubiro al khusranu bi rumhi. Ketika di dalam usaha ternyata dijalankan usaha minggu pertama rugi, pas minggu kedua untung. Jadi enggak semuanya karena untung, kan pasti ada rugi ada untung. Maka ketika ada kerugian ada keuntungan, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan. Gitu. Itu caranya qirad, artinya bagi hasil dalam sebuah usaha. Ya usahanya mah apa aja, mau dagang, atau istilah sekarang ada jasa, bisa apa aja. Yang penting ada yang punya modal, ada yang punya skill. Yang punya modal memodalin yang punya skill, dan keuntungan ya tergantung kesepakatan, bisa seperti dua atau bisa seperti tergantung yang punya modal. Itu namanya qirad. Paham qirad? Jadi bedanya dengan syirka apa? Kalau syirka mah patungan, kalau qirad mah ada yang pelaku usahanya, ada yang punya skillnya, ada yang punya modalnya. Bedanya qirad dengan syirka. Dan kalau kita ke bank syariah bisa nggak ada syirka begitu susah? Kalau di bank tetap aja bank mau pengennya untung pasti untung. Makanya ketika kerugian umpamanya ada qirad tapi dia nggak mau rugi, ya nggak boleh itu. Umpamanya saya modal Mas Wahid, saya hanya pengennya untung saja. Tapi ketika kerugian itu ya nggak bisa begitu lah, gitu ya kan. Namanya bukan membantu itu, istilahnya ngambil untungnya doang, gitu ya. Itu nggak boleh. Itu namanya. Satu lagi, yang selanjutnya adalah musaqah. Musaqah itu dari bahasa, dari kata saqiyu, artinya nyiram, ya siram, menyiram. Oh, kenapa disebut musaqah? Makanya kalau secara lugat atau di adim biasanya disebutnya akad siram. Akadnya akan menyiram. Sebenarnya mirip sebenarnya dengan qirad. Hanya saja musaqah berkaitannya dengan tanaman. Dan tanamannya dalam akad musaqah hanya ditentukan. Makanya musaqah di kita nggak ada. Kenapa ditentukan? Karena khusus buahnya cuma dua, korma sama kismis. Ada di kita tuh. Nggak ada. Makanya musaqah sebenarnya nggak ada di kita. Gitu. Ya, cuma takutnya ada yang mau kerja di Arab, kita tahu nih. Musaqah itu kayak gimana? Gitu. Wahia lugotan mustaqatun minas saqi. Kata musaqah secara bahasa dicetak atau diambil dari kata as-saqi, artinya nyiram. Secara istilah dapus saksi naklan au sajarah inabin liman yata'ahadu bisaqin wa tarbiyatin ala anna lahu qadrun ma'luman min samarihi. Jadi menyerahkannya seseorang naklan, korma atau bibit korma, au sajarah inabin atau pohon kismis. Korma sama kismis. Cuman liman yata'ahadu bisaqin wa tarbiyatin, bagi orang yang mengurusin. Dia mengasih pohon sama dia ngasih pohon korma atau kismis tujuannya supaya diurusin. Cuman ketika nanti berbuah hasilnya itu ntar orang yang ngurusnya dapat bagian. Tapi dulu tahun berapa ya apalagi ramai yang kita investasi tanaman. Yang mungkin sistemnya mudharabah juga. Jadi kita beli pohon di daerah Bogor. Pohon itu durian, macam-macam sih. Durian. Cuman di satu pohon ini ada harganya. Nanti ada yang ngurusin. Kita mah cuma beli doang. Sama kayak gitu. Cuman bukan musaqah. Tetap maksudnya mudharabah. Maksudnya mudharabah. Tapi kan masalahnya ini durian mah udah diurus. Ya diurusnya tadi dengan orang yang punya skill tadi. Ya, bahasanya kita hanya memodalin pohon. Mirip sebenarnya. Cuman karena musaqah dibatasi.
Dibatasinya apa? Dibatasinya itu hanya dibolehkan alat nakhli wal kurmi, yaitu hanya pada pohon korma dan pohon kismi. Selain itu nggak bisa. Jadi bolehnya musakoh itu hanya pada pohon korma dan pohon kismis. Makanya di sini fala tajuzul musaqqatu ala ghairihima katirin wa mishmis. Gak bisa akad musaqqah itu pada buah tir, buah zaitun yang gak bisa. Jadi khusus buahnya buah korma sama kismis. Wa tasibul musaqqah min ja'ilin tasarruf li nafsihi wa li sabin wa majnunin bil wilayati alaihima indal maslahat. Artinya bisa sah akan musaqqah daripada orang yang boleh mentasarrufkan atau menggunakan harta. Karena ada kan yang kemarin sudah kita bahas, ada orang yang tidak dibolehkan menggunakan harta, seperti orang gila atau orang yang sakitnya parah. Itu dia nggak boleh menggunakan harta. Cuma di sini dibolehkan bagi anak kecil atau bagi orang gila bil wilayah. Artinya bil wilayah yang membolehkan itu harus ada walinya. Ya, ketika anak kecil mau ikut ya nanti ngurusnya adalah walinya, tetap orang tuanya juga. Jadi nggak bisa anak kecil. Contohnya kayak gimana kalau musaqqah ini? Gampangnya tadi saya ngasih kok tanaman di pohon korma. Saya punya pohon korma sama pohon kismis, tolong urusin. Itu gitu aja. Siram sama urusin. Ntar ketika hasil kamu saya kasih jatah. Kayak kerjain itu sebenarnya. Cuman ini akan musaqqah khusus, buahnya cuman korma sama kismis. Selain itu nggak boleh. Cuman nggak tahu kenapa ya korma kismis doang. Mungkin karena korma sama kismis mah awet kali Pak. Ya kan, korma sama kismis mah awet. Coba durian awet nggak Pak? Enggak. Anggur awet nggak? Enggak awet. Setahun kuat nggak? Enggak kuat. Jeruk semen juga. Bonyok. Ya. Makanya korma sama kismis mah karena awet. Gitu. Jadi dia ketika banyak barang, mau berapa tahun dia belum langsung busuk. Masih bisa dijual kapan. Makanya korma mah wajib jangan jadi pengantor karena dia awet. Kayak padi juga kan awet. Iya. Kalau pamannya istilahnya makanya kalau dulu saya bingung bahasanya anggur. Kalau dulu juga tuh anggur. Karena anggur mah nggak awet kata saya. Rupanya anggurnya bukan anggur sini, anggur Arab. Itu kismis karena nanti dikeringin jadinya kismis tuh karena buahnya mereka kayak anggur gitu. Iya nggak tahu lah mungkin cuma pernah kalau kismis keringnya sering makan gitu ya. Yang aslinya nggak tahu gitu. Nah, karena saking awetnya tadi. Nah kemudian syaratnya wa yustaratu jadi wasibatuha saqaitu ala hadan naqli bikata atau yustaratu qabul. Jadi tetap dalam akad musaqqah harus ada ijab qabul. Kayak gimana contohnya? Kata orang yang punya bibit saqaitu ala hadan naqli, bahasa kita mah nih tolong urusin nih pohon korma ini. Ntar kalau kata yang kerjanya ya saya ngurusin, udah begitu. Itu udah ijab qabul. Nah walaha syartoni ahaduma ayyuqadiroha al-maliku bimudatin maklumah kasanatin hilaliyah. Jadi ada dua syarat dalam akad musaqqah. Yang pertama, seorang pemilik harta atau pemilik tanaman tadi harus menentukan waktunya. Contoh, boleh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan walaya juzu takdir wa bi idrokis samroh. Jadi ngurusin si pohon ini jangan ngikutin buahnya. Artinya jangan ngikutin berbuahnya. Pokoknya udah kamu ngurusin 3 kali berbuah, nggak bisa begitu. Tapi harus dengan waktu. Udah kamu ngurusin selama 5 tahun. Kan bisa aja setahun berapa kali berbuah. Nggak tahu apa namanya dulu mempelajari buah korma setahun berapa kali nggak tahu saya. Karena kagak adanya, gitu. Ada juga apa namanya palem. Gitu. Tapi emang palem, Pak, kan korma
samro itu palem. Makanya sebenarnya palem fruit kan, ya buah palem. Karena infonya palem, jenis palem. Jadi ditentukannya dengan waktu. Yang kedua, ayu ayyina al-malikil amin juz'an ma'luman minas samro kanis bi'ausulusiyah. Artinya orang yang punya harta atau punya pohonnya tadi harus menentukan bagian yang kerja. Umpamanya berbuahnya ini 1 ton pohon ini. Maka terbagi hasilnya gimana? Mau dikasih sepertiganya atau separohnya itu boleh ya. Umpamanya 1 ton berarti saling 1/2 ton. Atau umpamanya hanya dikasih 30%-nya. Gitu. Berarti kalau 30%-nya 300 kilo, 300 kilo ya 3 kintal dapatnya ya gitu. Kalau umpamanya bagian hasil itu mah tergantung yang punya harta. Terus nanti dalam bekerjanya gimana? Kan ada yang gini. Dalam keseharian, dalam tanaman pasti kan butuh diurusin. Butuh air, butuh pupuk. Ini modalnya dari mana? Kan jangan begini. Jangan dia cuma ngasih formnya doang sama pebisnis. Sementara biayanya mah kalau mau ngeluarin kan begitu. Nah, makanya di sini ada nih. Summal amalu biha ala dorbain. Jadi aktivitas yang ada di dalam akad musaqah atau pekerjaan yang ada di dalam akad musaqah itu ada 2. Pertama, amalun yang menggunakan ila samro. Ada amal atau aktivitas yang kembali manfaatnya itu kembali kepada buah. Kayak gimana aktivitas tanam menanam yang manfaatnya kembali kepada buah. Kayak gimana kasabin nakli seperti menyiram, gitu ya. Atau biwat isyakin min tolkis sukur bitol inas atau mengawinkan. Berarti itu aktivitasnya kembali kepada buah. Ya kan nomor kawin ini nggak bakal berbuah gedenya doang gitu. Atau kalau aktivitas seperti itu gimana? Fahuwa alal amil, aktivitas yang berkaitan tentang kualitas buah itu dikembalikan kepada yang kerja. Sedangkan amal yang kedua amalun yang nabuhu ilal arti. Artinya perbuatan atau aktivitas yang manfaatnya kembali kepada tanah. Atau yang tadi mau kepada pohon, ini mau kepada tanah. Seperti gimana? Kanas bidawali fakobil anhar bahwa ala robil ma. Menyiapkan sumber air, menyiapkan pupuk buat tanah kan itu sebenarnya. Biar tanahnya subur. Nah itu mah dikembalikan aktivitasnya kepada yang punya modal. Artinya yang punya tanam. Kayak gimana? Ternyata ini pengairannya jauh. Kudu pakai mobil. Nah, berarti yang menjalin bawa mobilnya itu yang ngebiayainya adalah yang punya harta. Atau mau ngebor, berarti yang ngebornya itu yang punya harta. Jadi yang pelaku pekerjaannya ini dia cukup aktivitasnya itu yang berkaitan dengan pohon dengan buahnya, ngegadain, ngebuahin, udah begitu aja. Urusan tanah ini mah itu urusan majikan, itu urusan yang punya harta modal. Itu namanya akad musaqah. Makanya di sini mah kita mah mungkin nggak ada. Karena memang khusus dia format dengan ism. Karena saking buahnya cepat dan buahnya awet. Beda kan pisang, cuma sekali buah. Mangga setahun sekali. Ini lama rambutannya lama kayak gitu, susah loh. Terus harganya juga nggak nentu, ya kan? Beda dengan korma, harganya lumayan. Umpamanya yang punya pohon jambu 5 diurusin sama orang ya pas begitu mestinya udah jaringin harganya murah, rotok semuanya. Gitu. Jadi intinya mah tujuan semuanya dalam bab muamalah ini yang tadi saya waskirat maupun musaqah adalah kerjasama dari yang punya harta dengan yang pelaku usaha pada intinya itu. Tapi di sini dulu nih ada yang mau nanya. Ada lagi muqabarah, ijarah ya. Sebelum saya bahas ijarah. Kopinya dulu, Pak.
Wes, kopinya udah Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau yang yang sekarang di Jawa itu masih ada namanya itu kan kalau itu kan apa ya variasi atau misalnya namanya maro padi. Kalau termasuk padi itu kan termasuk buahnya garam juga. Ya, yang tadi kita tahu itu yaitu mengenai pupuk, terus umpamanya perlu ngoyos dari sini matun atau ngoyos itu dan kita yang punya tenaga saya ngoyos itu satu hari dua hari. Tenaga saya ini termasuk kehitung dari situ apa nggak kehitung atau mungkin cuma jadi tenaganya kok gede padi itu Ngoyos ya. ya itu merawat padi lah Iya. bagi hasil padi. Kalau padi sendiri kan maksudnya juga lama juga kan bisa tanam seperti rumah tadi ya. Memang khusus kita kan dari segi perjalanannya hampir sama. Kalau kita ngoyos namanya supaya padi ini tumbuhnya subur, hasilnya banyak. Nah, berarti kan kita berkaitan dengan padi itu juga supaya Kitanya yang kerja ini mengeluarkan bibit enggak? kalau di sana sih emang biasanya bibit itu dari tuan rumah atau yang punya tanah, jadi kita cuma modalnya ya tadi Tenaga doang. tenaga. Itu berarti tenaga termasuk sedikit kalau kita maunya dari nyangkul terus dari itu kan butuh waktu mamanya seminggu. Nah, saya bisa nggak nih ngambil gaji dari hasil panen nanti kalau dipotong gaji saya dulu dari situnya apakah kita bagi hasil tenaga kita nggak gitu gitu. Memang kalau kita ini sebenarnya nanti ada apa yang namanya kobarok juga. Memang sini nggak dibahas. Bedanya dengan musyawarah tadi kalau mau kobarok mah, jadi yang punya harta itu hanya dia nyediain tempat, ya, tempat. Jadi dia punya tanah. Jadi yang kobarok mah jadi yang kerja itu dia yang beli bibit, dia yang kerjain. Jadi istilahnya kalau itu cuma punya sawahnya Iya kan. gitu. Dari bibit, pengairan, dari perawatan itu semua kita yang ngatur. Dia memang mau kobarok. Tapi ini miripnya sama musyawarah. Cuman karena kita di Indonesia kan nggak ada format, bisa nggak dikiaskannya dengan padi tadi? Ya bisa aja. Maaf saya bilang bisa aja. Karena kita harus akad ini harus sesuai dengan yang ada. Harus sesuai dengan yang ada. Kalau mau ceritanya yang tadi pirot, dan kalau pirot itu tinggal usaha. Jadi yang kerja doang. Yang kerja kita yang nyangkul, kita yang nani. Berarti modalnya padinya Ya biasanya biasanya bibitnya semuanya itu dari yang punya sawah. punya sawah. Kita mah hanya usaha cuma pirot. Ya, kita mah tenaga doang. Itu namanya kan pirot. Tapi nanti masalah keuntungannya bagi hasil. Bagi hasilnya terserah mau 50-50 atau yang 30-70 gitu ya. Banyak kan makan. pengen bikin apa? Ya, nggak tahu saya soalnya untuk pernah ya. Ada yang istilahnya ya cuma kerja doang. Sekarang kalau kayak membaca sawah yang perlu juta terus macurnya terus membudidnya kalau bagi hasil makanya juga sedang juga gitu. Termasuk Iya. yang garap sawah ini sumbangsinya termasuk juga dari itu kalkulasinya. Jadi pada dasarnya mah kan supaya tidak ada apa namanya ya, yang dirugikan atau ada kotor. Umpamanya bagi hasilnya per tahun dalam satu tahun kita dapat berapa? Ada yang begitu kadang-kadang. Nah yang di sini kita bagaimana ya karena yang di sini kayaknya kan baru modalnya beda lagi. Jadi nandur itu nandur doang ya. Jadi ini nandur kan begitu giliran mana itu udah yang ditanggung dia tuh bagiannya bagaimana perawatnya gitu dapat tuan rumah ada ya mungkin Iya, ada. Jadi udah dibatasin gitu ya. iya masih kotak nih Ya. yang menantu saya bang di sebelah sini ya besok giliran mana ya udah saya pakai gini nanti hitungannya 1/7 atau 1/6 lah. Oh gitu. Tapi kita nandur udah dapat gaji Ya, tapi nanti
bagi hasil gitu ya. Iya. Karena kan ada yang istilahnya kalau mau langsung dibayar pada waktu itu masalahnya kadang ada uangnya, yang akhirnya pakai kirot tadi. Iya. Jadi dia yang punya tenaga semuanya, kita hanya membantu modal. Jadi kita soalnya bagi hasil. Kalau mungkin kayak musafah tadi, dan kalau musafah mah dia menyediakan tanaman. Cuman kan tadi ada ada kerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah atau tanaman, ada yang kembali kepada tanahnya. Kalau yang kembali kepada tanamannya itu tanggung jawab yang kerja. Sementara yang kembali manfaatnya kepada tanah itu kembali kepada yang punya harta, kembali yang modal tadi. Seandainya kata kita mau menerapkan di kita seperti itu, ya bisa aja sih seperti. Yang penting kita itu kias atau umpamanya transaksi dengan orang itu kita nggak ada yang dirugikan. Itu pada dasarnya unsurnya itu jangan sampai ada yang dirugikan. Gimana kalau umpamanya kerja? Nah, kalau kerja mah sebenarnya beda lagi Pak. Ya, umpamanya nih kita mau ngewalu ke tanah atau mau lanjut. Sementara dia mah hanya kerjanya ngurusin doang, nanemin andor sampai ngurusin sampai panen. Nah urusan tanah itu kembali kepada yang punya modal. Bisa aja begitu. Kayak tadi musafah. Cuman kan tadi musafah makan cuma dua forma, bisnis. Cuman kalau padi gimana ya, mungkin bisa aja sih. Cuma kan enggak, masalahnya kan kalau padi mah sekali panen dibabat. Kalau kono kan terus buah lagi gitu masalahnya. Kalau padi mah kan panen ya habis dia mudah. Awet doang. Cuman awet dari buahnya doang. Beda kalau kono pohonnya juga awet. Gitu. Cuman bisa nanam lagi. Iya. Makanya kan kalau ini capeknya terus-terusan. Kalau seandainya kayak tadi, musafah kayaknya ruginya gede. Tenaganya gede. Karena dari awal ngewalu lagi segalanya. Makanya itu perbedaannya di situ. Makanya yang lebih enak apa ya? Enaknya tadi kirot aja, mudoroba bahasa. Bagi hasil. Jadi ada yang punya modal, misalnya kita cuma tenang. Kita dikasihnya ya tergantung yang punya harta tadi. Kalau pengen apa yang musyawarah, jangan sampai istilahnya 1:9 gitu. Ya gitu kan. 3 dengan 7 ya mending aja itu makan. Kalau mendapat istilahnya 40%-nya ada. Ada lagi? Terus Karena ya kalau satu lagi masih bahasanya satu cuma ijarah mah sewa. Juga ini karena saya pengen sebenarnya udah bahas bab pernikahan. yang warisan Mau saya baca, cuman dia boleh aja sih saya bacain, cuman saya ke globalnya aja ya. biaya masuk itu termasuk hitungannya apa membahas mengenai ahli warisnya. Ahli warisnya hitungannya semuanya. Jadi ahli waris yang dapat siapa aja. Nah, lu juga. Ya. Maka nanti ada hijab, kayak ada orang yang nggak bisa hijab yang dekat dengan si mayit aja. Ibu bapak nggak bisa hijab, artinya dia pasti dapat. Anaknya meninggal hartanya banyak, ibu bapaknya pasti dapat, nggak bisa terhalang. Apalagi anaknya udah nggak bisa terhalang, tapi istri bisa terhalang. Kok bisa terhalang? Kalau dia punya anak, tapi bisa terhalang keseluruhan, bisa terhalang sebagian. Kalau dia punya anaknya, tapi kalau istri mah hanya terhalang sebagian. Contoh kalau punya anak, berarti istri dapat hanya dapat 1/8. Kalau punya anak, tapi kalau nggak punya anak hanya 1/4 dari harta suami. berarti dia besoknya lebih cepat. Ya, enggak masih jauh Pak, masih jauh. Ya masih jauh. Kalau kita ngebahas saya barang wakaf, bagi wakaf.
Rasul potong belum? Karena bahasa ini penting. Sedikit lagi ini ada di luar tema yang mungkin agak saya ingin perbaiki. Di sini kan kadang mulai ya dalam arti kayak lomba atur dan lain itu pastinya pakai pendaftaran. Nah ada sebagian juga kan ibaratnya termasuk perjudian seperti itu. Tapi kan untuk dana itu kan operasional juga. Kita tidak ada pokoknya dana dari itu kalau tidak ada sumbangan dana dari itu bisa jalan semua. Yang kita banyak tentunya dari sini. Dari lembaga dan tentunya buat kegiatan untuk berdakwah mengedukasi. Sebenarnya dalam bab fikih nanti ada dalam bahasanya itu kalau nggak salah bahasanya dia nanti di musabak kalau nggak salah. Nanti ada sebenarnya pembahasannya masalah balap ya masalah adu di Eropa ada di sini. Cuman kan nanti ada yang memang istilahnya dibolehkan seperti itu tadi. Kan itu mah bukan isinya kumpulin yang menang dapat semuanya kan nggak begitu. Kemudian dia daftar kan 25.000 kan nggak mungkin semua yang dapat umpama 10 orang 10 tim satu orang satu tim 200.000 kan. Jadi kalau 10 2 juta kalau 10 2 juta. Cuman yang 2 juta aja dikasih dia yang jual satu semua nggak? Wah, paling gitu namanya. Dapatnya nggak doang. Ya sebenarnya pendaftar itu karena kalau semuanya begitu itu judi. Kalau semua Ini yang menang ini pokoknya dia dapat semua. taruhan Iya, itu kan taruhan teman. Itu namanya judi. Itu nggak boleh. jadi perbedaannya adanya istilah namanya dari pukulan itu semua yang menang dapat ya. Terus kan kadang-kadang perlombaan di kita sebenarnya ya saya nggak tahu itu. Iya. Semua juga nggak ada anehnya Pak. Ya, identik dengan kecurangan. Ya, ada yang babnya adalah wala alim. Jadi dunia adalah gurunya. Iya. Ya, wah nikmat buat saya menang Yang lah. murid, ya otomatis kan nggak adil. Iya. Susah sekarang mau MTQ internasional. Ya udah taruh lah. Saya bukan mencurin ya. Iya. Tapi ya Bolanya asal wasitnya menang. ya, main bola gitu. Tapi intinya mah kalau untuk motivasi buat anak itu boleh-boleh aja. Tapi nanti soal ada bahasa masalah obat tadi. Ya, karena Kalau itu yang dari hasil yang didapatkan nggak boleh. ya, karena tujuannya duit itu, tujuannya itu. Tujuannya itu, tapi ini kan dapatnya misalnya dapat 200.000 ngambil satu kan nggak begitu, bisa lebih dari Karena yang lain itu kan tujuan aku itu bukan mau mencari yang itunya materinya, tapi adalah tadi prestasi atau istilahnya penyemangat mereka gitu. Bukan tujuan di situnya. Tadi juga ada membahas itu juga. Tapi dari mungkin dari pemahaman saya pribadi ya dari itu kalau emang umpamanya kayak presiden itu tadi kalau dikumpulkan sampai orang bukan itu masih saya bisa pahami mungkin kemudian dia karena kayak ada ya kayak taruhan lah. Iya itu mah udah pasti. Kalau di sini juga kan pernah mendapatkan uang ya pengen di sini ya. Jadi kalau pengen lebih jelas nama ini uang pendaftaran ini uang operasional. Maksudnya begitu daftar kan kita masuk campur dengan uang dari masyarakat itu dan setelah itu baru bukan yang Cuma hanya ini kan tujuannya adalah bukan istilahnya uang taruhan, tapi adalah hadiah. Beda lagi hadiah mah. Kalau hadiah mah pemberian.
Ini pemberian dari panitia nih. Gitu, hadiah. Dari situ ini termasuk kan ada judi. Jadi kan bukan kayak ini kalau pada foto juga ada judi juga. Tapi beda ya. Bedanya kalau dia di depan menang itu bahasa di judi atau pasti kalau dia di depan pasti menang. Nah, tapi kalau untuk umpamanya hasil tadi atau mungkin MTQ dari situ kan termasuk ada penilaian. Dan itu ya kalau masalah tadi juri atau dia yang melihat itu tergantung pada jurinya sendiri. Ya, ada niatan juri seperti itu ya yang kita percaya urusan juri nggak bisa digugat otomatis kan dia menyatakan ya persiapan buat MTQ belum tahu. Ya sebetulnya kemarin dari kawan tidak ada begitu itu sudah saya dengan cara ilmunya mungkin pribadi. Tapi ini kan untuk biasanya kan kalau yang pemerintah kan dia nggak ada daftar. Iya. Yang umpamanya dari nasional nggak ada kita. Kan kita mah ya anak tingkat desa nggak ada yang modalin. Nah, apalagi tingkat RT mah udah ada yang modalin. Jadi kita mah minta istilahnya uang itu bukan buat istilahnya buat taruhan, bukan buat taruhan, tapi ini mau operasional. Jadi bisa tempat ya gitu. Boleh mah kalau misalnya lagi nonton ini sama sesuai taruhan. Nah, ya boleh siapa Kami apa yang taruh itu? Pokoknya juara satu siapa katanya nih? Mana? Judi kan? Iya. Kalau hadiah mah kan istilahnya mulia. Hadiah. Kalau taruhan kan udah pasti gitu. Terima kasih dengan si dari pelajaran dan bayang ya ini penting dengan kalian sujud. Dia yakin dia bukan kalau kita panitia mau menjelasin ya berkurang dana sekian kurangi dana sekian bagaimana kalau ada pembatalan untuk memutuskan pasti dia juga kalau acara menyebut RT ya tujuannya juga kan untuk memeriahkan bukan untuk mencari yang terdepan atau gimana kan hanya memeriahkan atau tadi untuk meramaikan anak muda gas istilahnya bergerak tujuan kita ke situ dan hasil tujuan panitia atau yang pribadi itu baik karena yang salah tafsir ini yang bukan panitia atau orang yang lihat jadi nanti ada namanya evaluasi itu masalah tentang orang masih lama iya yang masih jauh tahunnya sekarang ya jadi kayak kalau zaman dulu malam banyak naik kuda anak gitu kalau sekarang kan sekarang motor gitu kan kudanya jadi besi kuda besi jadi sekarang mah kuda besi tapi kita bisa kiasin yang penting mah yang jangan ada unsur perjudian tadi. Ada lagi Pak bilang saya nama Pak tadi udah pengalaman ada dah operator gimana nih nah merem Bapak kali mau nanya di luar materi nggak apa-apa. jangan ngasih nanya dia mantan nanya TikTok ya boleh di luar materi juga kalau bisa saya jawab bisa PR itu dari tadi nanya TikTok lah ya istilahnya mohon maaf ya Pak kenapa saya bahas bab muamalah tidak bahas bab sholat gimana kan udah harus sholat masih biar nambah waktu tapi ketika kita masih ada yang belum ngerti bab kuliah artinya bab ibadah silakan aja tanyakan itu tetap aja kita harus tahu masalah apa namanya hukum mah jangan sampai saya bahas bab muamalah itu mau malu nih nanya bab kuliah ya apa nanyain aja cukup lah itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua sehingga mudah-mudahan aktivitas kita usaha kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin.
kurang dan lebihnya saya mau dimaafkan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah itu dari kesalahan khilafan saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى وتبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.